Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Teman pemilih, berjumpa lagi dengan kami podcast Diari Sikopi, Dialog Demokrasi KPU Kabupaten Muaro Jambi. Nah, di seri kali ini kita sangat berbahagia telah kehadiran Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM. Kita bicara tentang sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, dan SDM. Banyak sekali divisi beliau ini. Kita perkenalkan langsung Pak Andi Agusri SE. Selamat siang Pak Andi. Selamat siang Mas Pak. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Iya. Pak Andi, terima kasih sudah hadir di podcast Diari Sikopi. Nah, kali ini kita akan membahas terkait kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, dan SDM. Itu nama divisi Pak Andi ya. Oke, karena panjang, kita mulai dengan minum dulu kopinya. Terima kasih Mas Pak. Terlalu panjang. Disiapkan kopinya. Iyalah. Oke Pak Andi, teman pemilih tentu ingin tahu Pak Andi, apa itu sosialisasi? Kenapa kegiatan sosialisasi ini perlu di setiap kegiatan atau penyelenggaraan pemilu dan pemilihan? Terima kasih Mas Bar. Mungkin sebelum kita berbincang-bincang terkait sosialisasi, terkait partisipasi dan pendidikan pemilih, barangkali saya perkenalkan diri dulu ya. Teman pemilih, perkenalkan, nama saya itu Andi Agusri. Kebetulan di KPU Kabupaten Muaro Jambi ini saya yang membidangi Ketua Divisi Partisipasi Masyarakat, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat serta SDM. Jadi Mas Par memang sosialisasi ya? Ya, sosialisasi. Jadi memang divisi yang sangat banyak tugasnya gitu. Iya. Kemudian saya diamanatkan di KPU ini untuk melaksanakan kegiatan terkait dengan sosialisasi. Jadi kenapa sosialisasi ini sangat penting, Mas? Perlu saya sampaikan bahwa teman-teman, sosialisasi ini adalah suatu upaya agar apa yang dilakukan oleh KPU dapat tahu atau dapat dilihat oleh masyarakat. Seperti sosialisasi terkait tahapan. Biasanya kalau di awal-awal itu kita sosialisasi terkait tahapan KPU, Mas. Tanggalnya ya? Tanggalnya kapan ya? Tanggal pemungutan, terus hari pemungutan, kemudian sosialisasi terkait partai-partai peserta pemilu. Jadi yang kita lakukan terkait sosialisasi itu biasanya yang agak mudah, Mas. Jadi mudah dipahami dan mudah dimengerti. Kemudian kita juga melakukan sosialisasi itu biasanya ada ke kampus ataupun ke sekolah-sekolah seperti SMA, kemudian ke kampus-kampus. Oh, ini teknik penyampaian informasinya ya, sosialisasinya ya? Ya. Ada yang ke sekolah, ada yang ke kampus. Ya, bahkan ada yang ke masyarakat. Ke masyarakat langsung. Ya. Jadi itu Mas terkait dengan sosialisasi, itu yang kita lakukan. Kira-kira supaya apa itu Pak Andi? Melakukan sosialisasi supaya pertama masyarakat dapat mengerti, Mas. Kemudian dapat mengerti, dapat melihat, sehingga mereka memperoleh pendidikan pemilih. Kemudian dengan pendidikan pemilih yang cerdas, maka tingkat partisipasi akan meningkat. Oke. Nah, itu tadi teman pemilih, kegiatan sosialisasi menurut Pak Andi tadi adalah menyampaikan informasi terkait kegiatan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan ya Pak Andi. Ada tanggal pemungutan suara, ya kan, kapan, ya kan, dan bagaimana caranya dan sebagainya. Nah, orang pasti ada yang bertanya, sudah sosialisasi, ada lagi namanya pendidikan pemilih. Nah, bedanya apa itu Pak Andi antara sosialisasi dan pendidikan pemilih? Baik, kalau sosialisasi, Mas,
pada biasa kita memperkenalkan terkait tahapan KPU, kemudian hal-hal yang sifatnya hari pemungutan kita mensosialisasikan dengan masyarakat. Kemudian dengan dengan pendidikan pemilih, itu biasanya pendidikan pemilih itu juga segmennya kita sampaikan biasanya ke masyarakat, ke pemilih pemula yang punya hak pilih. Itu seperti mereka, apakah mereka sudah terdaftar, kemudian bagaimana cara tata memilih, kemudian hari pemungutan, bagaimana cara ke TPS, sehingga mereka juga bisa memilih dan memperoleh hak pilih. Itu. Kemudian mereka juga kita sampaikan terkait kandidat. Biasanya kita sampaikan ke mereka bahwa contoh di tahun 2019 pada pemilih presiden ada 2 calon. Mereka lah yang akan menilai, dan kita ini sampaikan bahwa kita ada calon presiden, ada 2 kandidat. Seperti itu Mas, kita sampaikan ke mereka sehingga mereka dapat memilih pemimpin yang betul-betul yang bisa mewakili aspirasi masyarakat. Jadi bisa memastikan mereka tahu visi misi yang dipilihnya itu, calonnya itu, kemudian dia bisa memantau hasil kinerja pemimpin yang akan dipilihnya itu. Jadi ininya Mas, pengalaman-pengalaman, kemudian bagaimana pemimpin itu sehingga mereka dapat memilih dengan baik. Itu. Jadi tidak ada lagi yang namanya money politik. Jangan dia memilih berdasarkan pemberian uang. Jadi itu kenapa kita lakukan pendidikan pemilih, itu pada dasarnya itu. Nah, oke teman pemilih, itu tadi sosialisasi adalah penyampaian informasinya tentang pemungutan suara, tanggal berapa dan lain sebagainya. Sedangkan pendidikan pemilih adalah substansinya ya Pak Andi ya. Ya. Jadi siapa yang dipilih nanti kita sosialisasikan, bagaimana cara memilih, syarat memilih, dan banyak lagi hal-hal lain yang tentu disampaikan. Nah, itu teman pemilih, jika ada yang bertanya, kenapa ada sosialisasi, ada juga pendidikan pemilih, dua-duanya adalah untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Iya, jadi ketika semua pemilih sudah tahu informasi pemilihan atau pemilu, kemudian bagaimana cara memilih, tentu akan berbondong-bondong untuk mengikuti pemilu dan pemilihan, sehingga partisipasi masyarakat tercapai. Oke, kita merujuk ke pemilu sebelumnya di tahun 2019 ya Pak Andi ya. Kira-kira berapa jumlah partisipasi pemilih di tahun 2019 ini? Ini untuk menjadi tolak ukur kita di pemilu 2024 ini Pak. Ya. Untuk sosialisasi di 2019, alhamdulillah kita partisipasinya itu 80%. 86%. Alhamdulillah untuk pemilu tahun 2019. Mudah-mudahan untuk pemilu 14 Februari 2024 akan mendatang, mudah-mudahan lebih meningkat lagi ya. Kita, Mas. Iya. Sudah ada strategi yang kira-kira Pak Andi sudah siapkan ini untuk KPU Muaro Jambi ini, bagaimana partisipasi pemilih di pemilu 2024 nanti bisa lebih dari 86%? Secara pasti sih Mas belum, tapi gambaran insya Allah sudah ada. Seperti yang kita lakukan di pemilu 2019, kita itu sambangi sekolah-sekolah ataupun kampus-kampus, sehingga apa yang kita lakukan dan apa yang kita sampaikan mereka bisa menerima. Kemudian di KPU juga itu juga ada namanya segmen berbasis perempuan, kemudian ada segmen berbasis pemilih pemula. Oh, ada segmentasinya ya? Segmentasinya. Kemudian biasanya kalau perempuan itu tentunya ke ibu-ibu. Terus kalau pemilih pemula biasanya itu ke pelajar atau ke pemuda-pemuda. Kemudian ada juga yang disabilitas. Disabilitas itu biasanya yang memiliki
eh, keterbatasan kemampuan. Nah, jadi biasanya kita lakukan di SLB karena kita Mas memiliki hak yang sama. Selagi memenuhi syarat dalam pemilihan, kita memiliki hak yang sama. Jadi mereka juga punya hak yang sama, itu kita melakukan sosialisasi juga harus sama. Itu. Jadi kita lakukan ke SLB. Kemudian ada juga yang namanya marginal, masyarakat yang di pinggiran itu. Jadi masyarakat di pinggiran itu juga berhak atau harus mendapat pendidikan pemilu dan sosialisasi. Jadi kita upayakan itu Mas, sehingga untuk 2024 itu mudah-mudahan merata. Jadi tidak ada lagi yang ketinggalan informasi. Kemudian KPU Kabupaten Muara Jambi juga Mas sudah meningkatkan informasi. Ada melalui YouTube, kemudian ada melalui prokes ini, kemudian ada melalui Bakohumas. Jadi media sosial ya. Pada intinya media sosial kita sudah meningkatkan media sosial. Jadi untuk informasi terkait dengan pemilu atau pemilihan, insya Allah sudah bisa diterima dengan baik. Nah ini seperti ini contohnya teman pemilih. Jadi di tahun 2019 ya Pak Andi ya. Nah ini ada beberapa contoh buku pedoman untuk kita KPU ini melakukan sosialisasi di komunitas pinggiran ya, kemudian di segmentasi agama ini ya, umat beragama, kemudian ada untuk perempuan juga ini khusus, dan banyak lagi buku-buku pedoman kegiatan sosialisasi yang sudah diterbitkan oleh KPU RI untuk menjadi pedoman kita ya Pak Andi. Nah bicara soal partisipasi pemilih nih Pak Andi, kira-kira masyarakat itu selain ikut bisa memilih, bagaimana? Apakah ada kontribusi lain masyarakat untuk bisa berkegiatan atau berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu nih Pak Andi? Bisa saja. Pertama, kita kan biasanya selain kita kan di tingkatan kecamatan itu ada namanya PPK, kemudian di tingkat desa itu ada PPS, kemudian nanti di TPS itu ada KPPS. Kita juga ada relawan demokrasi. Ada relawan ya, demokrasi. Biasanya di 2019 kemarin kita membentuk relawan demokrasi. Artinya relawan demokrasi itu memang bertugas menyampaikan sosialisasi terkait kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KPU. Sehingga barangkali KPU juga ada yang tidak tersentuh. Diharapkan melalui relawan itu bisa menyentuh langsung ke masyarakat itu. Jadi artinya banyak hal yang dilakukan dan masyarakat pun yang kita lakukan sosialisasi melalui pendidikan pemilih, misalnya ke sekolah-sekolah atau ke kampus-kampus. Contohnya begini Mas, minimal yang di sekolah itu dapat memperoleh informasi terkait hari pemungutan, kemudian tanggal pemungutan, kemudian syarat untuk memilih, sehingga dari dia diharapkan nanti paling tidak untuk keluarganya. Jadi ketika keluarganya bertanya kapan hari pemungutan, kemudian bagaimana syarat untuk memilih, mereka dapat menjelaskan. Artinya secara tidak langsung mereka punya peranan untuk menyampaikan sosialisasi ke keluarga mereka. Gitu Mas Pak. Jadi kita melalui go to kampus atau go to school dengan harapan tujuan itu mereka menyampaikan ke lingkungan keluarga masing-masing dulu, sehingga bisa merata Mas Pak. Jadi bisa merata untuk terkait dengan partisipasi. Kalau sudah merata, sosialisasinya merata, kemudian pendidikan pemilihnya juga semakin cerdas, tentu partisipasi semakin meningkat. Begitu Mas Pak. Jadi itu harapan-harapan kita ke depan. Jadi sosialisasi terus kita tingkatkan agar ke depannya partisipasi juga terus meningkat. Karena kalau partisipasi meningkat tentu banyak kaitannya dengan Mas Par. Artinya pendidikan pemilihnya masyarakat kita sudah bisa cerdas memilih. Tadi Mas Par, kalau sudah cerdas memilih, biasanya itu melalui pendidikan pemilih itu
politik Ya, ya. mencegah money politik. Itu Mas Pak. Jadi perlu juga melalui podcast ini KPU Jambi perlu kita sampaikan bahwa partisipasi kita di 2019 itu 80%. Kemudian untuk pilkada gubernur kemarin itu 58%. Kemudian pada saat PSU itu kita mengalami peningkatan lagi 68%. Kemungkinan mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih meningkat lagi. Jadi melalui proses ini mudah-mudahan masyarakat bisa melihat dan dapat mengetahui terkait informasi yang dilakukan oleh Oke, itu tadi teman pemilih informasi yang sudah disampaikan oleh Pak Andi Agustri tadi terkait sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat. Tentunya dengan informasi ini teman pemilih terbuka lebar peluangnya untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di tahun 2024 nanti. Nah, makanya teman pemilih jangan lupa ikutin terus informasi yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Muaro Jambi melalui media sosial, website maupun podcast ini. Nah, bahkan podcast ini juga sudah mensosialisasikan hari pemungutan suara di tahun 2024 nanti ya, yaitu tanggal 14 Februari 2024 dan pilkada serentaknya tanggal 27 November 27 November 2024. Oke Pak Andi, terakhir harapan apa kira-kira harapan Pak Andi terkait kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat ini untuk pemilu di tahun 2024 nanti? Oke Mas Par, harapan saya untuk pemilihan itu tanggal 14 Februari 2024 untuk pemilu, kemudian 27 November 2024 itu untuk pilkada serentak. Tentu pertama mari kita sama-sama mensukseskan pemilihan dan pemilu dan pemilihan serentak. Kemudian kita sebagai masyarakat dapat berperan aktif dalam meningkatkan pemilu dan pemilihan. Jadi diharapkan kepada masyarakat memang betul-betul menggunakan hak pilihnya. Tidak ada lagi yang tidak memilih. Yang golput. Golput Mas Pak. Sehingga memang khususnya Kabupaten Muaro Jambi itu tingkat partisipasinya lebih meningkat. Jadi tidak ada lagi yang namanya tadi Mas Pak. Itu harapan kita. Ya, terima kasih Pak Andi atas informasinya di podcast Diari Kopi kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Nah, teman pemilih, itu tadi ngobrol-ngobrol kita dengan Pak Andi Agustri, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Muaro Jambi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Bagi teman pemilih yang masih ingin bertanya atau masih memiliki pertanyaan terkait kegiatan sosialisasi ini, bisa tuliskan di kolom komentar dan nanti kita akan jawab. Dan ingat, sesuai pesan Pak Andi tadi, jangan ada golput lagi. Yang belum tahu kita cari tahu, yang ingin berpartisipasi silakan berpartisipasi. Mudah-mudahan di pemilu tahun 2024 tingkat partisipasi di Kabupaten Muaro Jambi meningkat. Oke, sampai jumpa pada podcast Diari Kopi Dialog Demokrasi KPU Kabupaten Muaro Jambi berikutnya. Tentunya dengan host yang berbeda, karena host yang ganteng hanya saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diminum. Oke.